Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, oke channel saya. Halo guys, apa kabar? Selamat datang di channel saya, namanya Tirur Malay 12. Dan aku bikin channel ini baru satu partnya khusus buat bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, karena selama aku di Indonesia aku udah tahu bahasa Inggris penting buat anak-anak Indonesia karena mereka udah tahu mereka pintar. Cuman kalau kita bantu mereka buat improve bahasa Inggrisnya, pasti buat mereka sukses lebih jadi gampang mau cari kerja di luar negeri atau mau masuk kuliah. Cuman aku mulainya dulu dari dasar, tapi next part yang lain juga aku mau bikin konten yang lain. Cuman pentingnya kalau aku masih punya mendukung kalian, your support, pasti aku bikin video-video yang lucu, video yang kayak khusus kursus Inggris, nanti aku bikin semuanya. Dan ininya kita harus mulainya dari dasar. Kenapa? Karena setiap bahasa kalau kita maunya belajar basically, essentially, kita harus tahu dasarnya dan kita harus hafal dasarnya. Kalau dasarnya kita udah hafal, pasti sisanya step by step jadi lebih gampang. So before I start, I write here a few sentences. Sebelum aku mulai, aku udah nulis sini berapa jumlah di bahasa Inggris. We are here to help each other. We can do everything we want and don't think English is hard. So itu artinya kita nggak khawatir karena bahasa Inggris susah, bukan cuma bahasa Inggris, ada sedikit tricky. Kalau kita tahu caranya, pasti bahasa Inggris juga gampang. English for everyone. So it means that aku ingin bikin konten kursus Inggris buat setiap level. Orang yang mau mulai dari dasar kayak anak SD, SMK, ada orang yang mau masuk kuliah juga aku bikin konten sesuai level mereka. Tapi pertama kali konten ini ada khusus buat orang yang mau belajar dari dasar tentang hurufnya, tentang alfabetnya kayak gimana. Ya, lihat guys, ada di sini aku udah nulis huruf alfabet di bahasa Inggris. Kalau nggak salah totalnya jadi 26 huruf. Tapi bagusnya yang rata-rata generally huruf alfabet bahasa Inggris sama huruf alfabet bahasa Indonesia. Cuman bedanya aku udah pisahin, aku udah nulisnya warna green. Dan di sini cuman pronounce-nya beda. Kalau di bahasa Indonesia kita pertamanya panggilnya A, duanya C, yang nomor 3-nya E, nomor 4-nya H, nomor 5-nya I, nomor 6-nya G, kalau nggak salah. Tapi kalau di bahasa Inggris, nomor pertama panggilnya E, nomor 2 C, nomor 3 I, nomor 4 H, nomor 5 I, dan yang terakhirnya panggilnya G. So, tapi aku lihat ke sini aku udah nulis berapa kata karena apa? Karena terkadang walaupun di bahasa Inggris alfabet ini bacanya C, tapi kalau udah masuk di kata-kata di jumlah itu terkadang panggilnya C, terkadang panggilnya bacanya K, karena itu yang banyaknya pusing karena itu. Tapi pasti itu punya rule. Kali kita udah tahu rule-nya, sistemnya, pasti itu jadi gampang bacanya, mengertinya kayak gimana. Kayak contohnya di kata pertama, lihat di sini part yang pertama juga kita punya C, yang duanya juga punya C. Tapi pertama panggilnya C, tapi yang di part yang dua panggilnya K. Berarti itu bacanya sebagai kamu mungkin setiap hari kamu beli ice cream, itu pertama bacanya ice, yang duanya cream, ice cream. So bukan ice cream. Itu yang tricky. Dan yang di sini ada juga nulisnya my cat is so cute. Di sini walaupun pakainya C tapi bacanya K, itu ada yang tricky yang bikin kita bingungnya di bahasa Inggris. Apalagi yang di sini lihat Goljibati, bacanya Goljibati. Kalau menurut alfabet Indonesia, menurut rule bahasa Indonesia, ini harus bacanya Goljibati. Tapi sebenarnya bukan itu. Pertama yang G pertama bacanya G benar, yang duanya bukan bacanya G, itu duanya bacanya G, jadi Goljibati. Itu pasti anak yang udah SMP, SMK pasti tahu Goljibati itu apa. Dan ini lihat aku udah nulis di kata Indonesia, mungkin ini benar atau enggak, maaf kalau salah. Beruang tinggi gigit aku, berarti di sini lihat kita punya sampai 5 G, tapi semuanya bacanya G, bukan ada yang satunya G, yang satunya G kayak bahasa Inggris. So maksud saya ada triknya, terkadang satu huruf di kata itu tergantung katanya, terkadang itu katanya bisa baca sesuai alfabet, tapi terkadang bacanya, suaranya, hijaunya beda, bukan sesuai di alfabet, kayak Goljibati. Dan alfabet itu kita bacanya J, tapi di sini pertamanya kita bacanya bacanya G. So yang terakhir kita udah tahu apa bedanya yang 6 huruf kita di bahasa Inggris, beda pronounce-nya, beda bersuaranya sama bahasa Indonesia.
huruf alfabet Indonesia. Ini yang 5, yang keenam ada betanya. Karena kalau kamu udah tahu ini betanya yang berapa huruf, pasti yang lain kali kalau kamu mau baca sentence atau mau ngomong jadi lebih gampang, guys. Oke, guys, makasih banyak pada penontonnya. Dan ini yang part pertamanya aku ulang lagi. Kita udah tahu beda berapa huruf di bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Yang 6 huruf itu. Dan aku juga nunggu buat next partnya kita discuss tentang huruf vowel dan huruf kombinasi atau huruf combination later.